액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lili Septianindari. Saya Trisha Eva. Saya Enoto Fitri Mardunia. Saya Rani Fadilah. Saya Astrid. Jadi di sini kami akan membuat video mengenai checklist perioperatif, SOP pengkajian, info konsen, dan observasi pendarahan. selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas mengenai checklist perioperasi, yang dimana sebelum kita melakukan operasi kepada pasien, kita harus melakukan checklist perioperasi terlebih dahulu. Yang dimana kita harus mengetahui nama pasien, tanggal, tinggi, dan juga berat, serta identifikasi balutan atau perban apa yang akan kita gunakan. Terus yang kedua ada inform consent yang ditandatangani, dan juga izin khusus yang ditandatangani. Kemudian yang ketiga itu ada jenis pembedahan. Yang keempat ada pengkajian fisik dan riwayat kesehatan, dan juga ada tanggalnya. Yang kelima kita harus memeriksa hasil laboratorium yang dimana ada CBC, HGB, urinisasi, serta HCT. Kemudian yang keenam itu ada persiapan, di mana item-itemnya itu apakah ada gigi palsu atau sambungan gigi palsu, lensa kontak, kemudian ada perhiasan-perhiasan seperti night art, cincin kawin, cincin, dan semuanya. Kemudian untuk yang ketujuh kita harus menginstruksikan keluarga pasien harus menunggu di mana. Yang kedelapan, barang-barang berharga dari pasien harus kita amankan. Yang kesembilan, apakah ada darah tersedia atau darahnya dipesan atau dari mana. Kemudian ada 10, pemberian obat pre-anestesi. Kemudian yang ke-11 itu ada buang air besar yang dimana jumlah dan juga waktu, kata terunik, dan pemberian perawatan. Kemudian ada 12 itu ada tanda-tanda vital. Jadi kita harus mengecek tanda-tanda vital terlebih dahulu seperti suhu, nadi, respirasi, dan juga tekanan darahnya. Yang ke-13 itu kita harus mengecek dulu apakah si pasien ini ada alergi atau tidak. Kemudian yang ke-14 ada persiapan area kulit. Yang terakhir yaitu jangan lupa tanda tangan perawat yang memberikan pasien. Mungkin itu saja untuk checklist operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, hai semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang info konsen, di mana membantu 9 tindakan medis. Yang pertama, dokter melakukan tindakan, lalu pemberian informasi, penerima informasi, ada pemberian persetujuan. Lalu di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada diagnosis, lalu ada dasar diagnosa, tindakan medis, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko, dan komplikasi, selanjutnya prognosis, alternatif, dan resiko, dan lain-lain. Lalu dengan itu adalah dengan ini dinyatakan bahwa saya telah melakukan hal-hal di atas secara benar dan jujur, memberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi, itu akan ditandai dengan dokternya. Lalu dengan ini dinyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas dan saya beri tanda tangan pada kolom kanannya dan telah memahaminya. Itu dari keluarganya. Lalu di sini ada notes, bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga dia. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini nama, itu nama keluarganya, umur, tahun, laki-laki atau perempuan, alamatnya di mana. Lalu selanjutnya dengan ini dinyatakan persetujuan untuk dilakukan tindakan, itu dari keluarganya. Misal anaknya akan melakukan operasi seperti itu, di sini kepada saya atau anak saya bernama siapa, umur, dan laki-laki atau perempuan, lalu ada alamat. Nah, terakhir ada saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Saya juga memahami bahwa ilmu medis bukanlah ilmu yang pasti, maka keberhasilan tindakan medis bukanlah keniscayaan, melainkan hanya bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada tanggal dan tanda tangan wali serta yang menyatakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pengkajian perioperatif. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengkajian, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca catatan keperawatan atau catatan medis. Selanjutnya pastikan pasien sudah terintubasi, terus persiapan diri. Baik, selanjutnya pengkajian perioperatif meliputi fisik, psikososial, dan spiritual. Yang pertama, kita kaji dulu usianya, kebiasaan konsumsi alkohol, rokok, penggunaan obat, penggunaan terapi komplementer, riwayat medis, riwayat benda yang pernah dialami sebelumnya, riwayat anestesi, riwayat donasi darah langsung, riwayat alergi, riwayat kesehatan secara umum, riwayat kesehatan keluarga, rencana jenis operasi yang akan dilakukan, pemahaman mengenai prosedur perioperatif, dan support sistem pasien yang mendukung. Selanjutnya, kita kaji mengenai faktor komplikasi risiko pembedahan. Dilanjutkan lagi dengan kaji kondisi fisik pasien, mulai dari tanda-tanda vital, HR, RR, atau tekanan darahnya. Selanjutnya, kaji psikososialnya, meliputi konsep diri. Selanjutnya, kaji kelengkapan untuk pemeriksaan diagnostik yang diperlukan praoperatif sesuai kebutuhan pasien. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Baik, di sini kami akan membuat video tentang pemeriksaan observasi perdarahan. Selamat menyaksikan.
Baik, untuk observasi perdarahan ini ada beberapa tahapan, yaitu prainteraksi, orientasi, fase kerja, terminasi, dan juga dokumentasi. Baik, untuk tahapan yang pertama ada 5 prosedur. Yang pertama adalah membaca catatan perawatan atau catatan medis. Yang kedua, pastikan pasien sudah menetapkan informasi. Yang ketiga, tentukan tindakan perawatan yang akan dilakukan. Yang keempat, eksplorasi diri atau persiapan diri. Lalu yang kelima ada persiapan alat. Jadi persiapan alatnya itu ada bedside monitor, tensimeter, oximeter, dan juga elektroda. Tahapan yang kedua yaitu orientasi. Yang pertama adalah ucapkan salam dan juga perkenalan diri kepada pasien. Yang kedua, klarifikasi nama dan juga umur pasien atau nama dan juga alamat pasien. Yang ketiga, menjelaskan tujuan prosedur ini dan tujuan untuk tindakan ini dilakukan apa. Kemudian kontrak waktu. Kemudian berikan kesempatan pasien untuk bertanya. Kemudian meminta persetujuan pasien atau juga keluarga. Mendekatkan alat di dekat pasien. Kemudian menjaga privasi pasien seperti menutup tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Anugrah, saya pernah di sini yang mengerjakan dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik, di sini saya akan melakukan observasi perdarahan. Apakah benar memiliki nama Ibu R berusia 65 tahun? Dan tujuan saya melakukan observasi perdarahan untuk mengetahui apakah adanya pendarahan pada pos operasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada fase kerja. Yang pertama, mencuci tangan 6 langkah. Yang kedua, observasi perdarahan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu observasi langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, observasi perdarahan langsung dilakukan pada area luka seperti luka operasi. Kemudian, observasi perdarahan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan tanda dan juga gejala perdarahan itu sendiri. Seperti perdarahan internal, penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, CRT memanjang, akral teraba dingin. Kemudian menggunakan bedside monitor untuk membantu evaluasi tanda vital secara berkala dan pastikan semua alat tersambung dengan baik dan benar. Kemudian bandingkan antara hasil pengukuran objektif tanda-tanda vital pasien terhadap kondisi klinis seperti suhu akral, CRT, dan juga kesadaran. Baik Bu, di sini saya akan melakukan observasi pendarahan, yaitu ada dua pendekatan, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Di mana observasi langsung yaitu saya akan melihat apakah ada pendarahan pada luka bekas operasi Ibu, dan pada observasi pendarahan tidak langsung saya akan melihat suhu, SPO Ibu, nadi dan tensi Ibu. Di mana tensi Ibu normal yaitu di 105, suhu 36 derajat, dan SPO Ibu di 89 dan nadi Ibu 99. Dan bandingkan antara hasil pengukuran objektif tanda-tanda vital pasien terhadap kondisi klinis seperti suhu akral, CRT, dan kesadaran atau lain-lain. Kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu ada terminasi. Yang pertama, menginformasikan pasien tentang hasil kegiatan. Yang kedua, mengevaluasi respon pasien. Yang ketiga, melakukan kontrak untuk keluarga. Dan keempat, akhiri dengan baik seperti mengucapkan salam. Yang kelima, mencuci tangan setelah tindakan dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada yang dibutuhkan, silakan panggil saya ya Bu. Berikutnya yaitu dokumentasi. Yang pertama, nama dan umur pasien atau nama dan juga alamat pasien. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang ketiga, tindakan keperawatan yang dilakukan. Yang keempat, respon pasien. Yang kelima, evaluasi hasil tindakan. Yang keenam, tanggal dan jam pelaksanaan. Yang ketujuh itu nama dan juga tanda tangan perawat. Baik, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bye. Menyaksikan.